Asghar Ali Engineer adalah nama yang terkenal di dunia akademik, aktivisme dan hak asasi manusia. Dr. Engineer adalah seorang penulis dan aktivis yang kuat yang berani menghadapi banyak rintangan untuk menyentuh kehidupan banyak orang dan menjunjung tinggi perdamaian, sekularisme, dan demokrasi di negaranya. Dia adalah pendiri dan ketua Pusat Studi Masyarakat dan Sekularisme. Dr. Asghar Ali Engineer lahir di Salumbar, dekat Udaipur di Rajasthan, India pada tahun 1939. Ayahnya adalah seorang amil dan Dr. Engineer mendapatkan pelatihan awal dalam studi Islam dari ayahnya, meskipun selalu ingin belajar lebih banyak tentang Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang dianutnya. Setelah menyelesaikan sekolahnya, ia mendapat gelar insinyur sipil dan memulai karirnya di Bombay Municipal Corporation sebagai insinyur. Setelah mempelajari Islam begitu dalam, Dr. Engineer akan memahami esensi agama dan dengan demikian ia merasa sedih ketika komunitas Bohra dieksploitasi di bawah pakaian agama. Hal ini mendorongnya untuk berperan aktif dalam gerakan reformasi Bohra yang dimulai pada tahun 1972. Dia mulai mengorganisir komunitas Bohra dan menyebarkan kesadaran di antara mereka melalui tulisan-tulisannya. Dikenal secara internasional karena karyanya tentang teologi pembebasan dalam Islam. Ia memimpin gerakan progresif Dawoodi Bohra. Fokus karyanya adalah pada komunalisme dan kekerasan komunal dan etnis di India dan Asia Selatan. Dia adalah seorang pemilih perdamaian dan non-kekerasan dan mengajar di seluruh dunia tentang kerukunan komunal. Selanjutnya, hingga 1980-an, ia banyak menulis tentang hubungan Hindu-Muslim dan meningkatnya kekerasan komunal di India. Asghar Ali Engineer telah berperan penting dalam mempublikasikan progresif Dawoodi Bohra. Gerakannya melalui tulisan dan pidato. Dr. Engineer dengan cermat mengunjungi setiap tempat di mana kerusuhan terjadi untuk mencari fakta dan menulis tentangnya. Dia biasa mencoba membawa ketenangan dan dialog antara komunitas yang berkonflik. Dia menjelaskan bahwa semua agama memiliki pesan yang sama untuk disampaikan kepada para pemeluknya dan itu adalah cinta dan kedamaian. Melalui studinya tentang Islam, ia melawan kesalahpahaman populer dan propaganda nasionalis ekstremis dan penyebar kebencian. Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan perdamaian dan membenci kekerasan. Dengan demikian, dia adalah seorang tokoh teologi pembebasan yang terkenal. Ini adalah pendekatan yang sama yang dia ambil untuk memperjuangkan hak-hak wanita Muslim. Ia percaya bahwa perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki, dan mengatakan bahwa orang yang mendukung tatanan yang tidak adil, atau tetap diam mengingat ketidakadilan yang parah bukanlah orang yang religius. Ketidaksetaraan perempuan menduduki puncak daftar prioritas ketidakadilan. Ia telah berusaha untuk meluruskan dengan menafsirkan kembali hak-hak perempuan dalam semangat Al-Quran yang sebenarnya. Dia berargumen, dengan cukup meyakinkan, bahwa kitab suci memberikan hak yang sama bagi kedua jenis kelamin dan bahwa kitab suci tidak membeda-bedakan mereka dalam hal hak pribadi, demokratis, dan manusiawi. Gambaran tentang pengaruh filsafat Islam terhadap pemikiran Asghar Ali dapat dilakukan dengan memperhatikan dua indikator utama, yaitu, pertama, pemikiran Asghar Ali tentang teologi Islam, dan kedua, pemikiran Asghar Ali yang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir filsafat dalam membangun pemikiran teologisnya itu. Asghar Ali melakukan eksplorasi mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai sandingan di tengah-tengah ideologi negara di dunia. Islam bagi Asghar Ali dalam arti teknis adalah sebuah agama di samping sebagai suatu revolusi sosial yang menghendaki perubahan dan menentang penindasan menurut konteks negara Arab dahulu. Islam lahir atas dasar persaudaraan universal, persamaan, dan keadilan sosial. Asghar Ali memahami negara Islam bukan sebagai negara teokrasi, sebagaimana yang digagas oleh Al-Maududi, negara yang bentuk pemerintahan di dalamnya tidak memungkinkan manusia untuk berinisiatif dan terlibat dalam menetapkan hukum, legislasi. Jika ajaran-ajaran Islam ditafsirkan dengan tepat, di dalam arena legislasi, Islam juga tidak melumpuhkan inisiatif manusia. Menurut Asghar Ali, apabila syariah seperti yang dikompilasikan oleh para teolog zaman-zaman Islam awal diambil sebagai hukum negara Islam, maka kedaulatan Tuhan akan disamakan dengan kedaulatan ulama. Pikiran Asghar Ali itu juga menyatakan secara tidak langsung bahwa semua perkembangan yang akan terjadi di masyarakat sudah diantisipasi oleh para ulama dengan kompilasi hukum Islam di zaman awal Islam.
Menurut engineer, teologi harus dekat dengan realitas kehidupan sosial masyarakat. Teologi tidak hanya berkutat pada aspek metafisika agama, tetapi ia menyentuh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bahkan menurut engineer, teologi yang digaungkan oleh para teolog klasik kerap memberi ketidakjelasan pemahaman, karena fokusnya pada hal-hal yang abstrak. Sehingga, karakter teologi seperti ini menurut engineer, akan berdampak kepada penguatan status quo. Ketika memperbincangkan pemikiran teologi Islam klasik, yang tampak adalah persoalan Qadariyah dan Jabariyah, sifat 20 Tuhan. Apakah Al-Quran diciptakan dalam kurun waktu tertentu ataukah kekal abadi seperti hakikat Tuhan sendiri? Perbuatan Tuhan terkait dan terkena hukum kausalitas atau tidak? Itulah tema-tema yang masih mewarnai teologi Islam klasik, yang membuat corak pemikirannya bersifat transendental spekulatif. Sehingga, realitas empiris kehidupan masyarakat pada waktu itu seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketertindasan, hak asasi manusia, demokrasi, dan keterbelakangan luput dari perhatian serius pemikiran teologi Islam klasik. Teologi pembebasan adalah teologi yang berusaha untuk meningkatkan derajat kebebasan baik untuk individu maupun untuk kolektif, kelompok, masyarakat atau bangsa, dengan cara menghilangkan eksploitasi ekonomi. Upaya itu pun harus diwujudkan melalui sosialisasi sarana produksi, pelarangan akumulasi kekayaan, penindakan secara hukum atas praktek riba, pembentukan institusi-institusi tepat untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat, sebagaimana telah digariskan dalam Al-Quran. Teologi pembebasan adalah teologi kontekstual yang menekankan kebebasan, persamaan, dan keadilan, serta menolak penindasan, penganiayaan, dan eksploitasi manusia oleh manusia. Konsep tauhid diterima dalam teologi pembebasan Asghar Ali menurut artinya yang sangat luas, yaitu tauhid tidak sekedar sebagai pernyataan tentang keesaan Allah, sebagaimana dipahami dalam teologi-teologi tradisional, namun juga sebagai pernyataan kesatuan manusia dalam semua hal. Perluasan itu pada gilirannya akan membentuk masyarakat tauhid. Penegakan nilai keadilan ekonomi dan politik. Adil dan ihsan merupakan dasar pijakan yang niscaya akan mengantarkan manusia mencapai tujuan hidupnya. Implikasi mendasar konsep adil dan ihsan di atas adalah, ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengatur aktivitas perekonomian, baik menyangkut produksi maupun distribusi agar sesuai dengan tujuan moral, yang dapat memberikan pertumbuhan masyarakat secara harmonis. Politik semestinya tidak mengizinkan upaya-upaya yang hendak memapankan ketidakadilan dan kekuasaan tiranik yang juga adalah suatu kezaliman.